Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan online pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh dengar kembali firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh diberi pengertian oleh Allah Roh Kudus, supaya kami boleh mendengar, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita mengharapkan pengampunan Allah atas perbuatan buruk yang kita lakukan? Sementara pada saat yang sama kita menginginkan orang lain dihukum daripada diampuni. Keengganan untuk mengampuni seperti itu mengungkapkan kepahitan dan kebencian dalam hidup kita, dan itu hanya akan membuat kita sengsara, kita hanya akan menyakiti diri sendiri. Tuhan Yesus dengan gamblang menjelaskan cara kerja pengampunan. Dia berkata, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, pengampunan melibatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Allah telah mengampuni kita berkali-kali di masa lalu. Kurangnya pengampunan akan membuat kita sengsara hari ini. Kita akan membutuhkan pengampunan Allah di masa depan. Bapak Ibu, setelah Yunus memperingatkan musuh Israel, orang Niniwe, tentang penghakiman Allah, mereka bertobat. Jadi Allah mengampuni mereka dan tidak menghukum mereka. Hal ini membuat Yunus merasa kepahitan. Tetapi ingat bagaimana Yunus awalnya berpaling dari Allah kemudian berseru kepadanya dari perut ikan. Dia menginginkan pengampunan Allah atas dosa ketidaktaatannya sendiri. Tetapi dia tidak ingin Allah mengampuni orang Niniwe. Dalam kepahitannya Yunus berdoa, "Ya Allah, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri dari Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Bapak Ibu, kebencian Yunus hanya menyakitinya. Penduduk Niniwe menikmati kasih karunia Allah, sementara Yunus terus-menerus mengasihani diri sendiri. Yunus tidak merasakan sukacita dan kebebasan yang didapat dengan menerima dan menunjukkan kasih karunia sampai dia menerima rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita terus menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni seperti Yunus? Sangat penting bagi kita untuk mengampuni siapapun dari masa lalu yang telah menyakiti kita dan mengampuni siapapun yang bersalah pada saat ini. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni dosa masa lalu kita, dan Dia berjanji akan mengampuni kita di masa depan. Mereka yang telah diperlihatkan kasih karunia yang luar biasa seperti itu, harus bersedia membagikannya kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan akan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Dan Engkau pun merindukan agar kami pun belajar mengampuni orang lain. Ya Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau seringkali kami masih mengeraskan hati seperti Yunus yang tidak dapat mengampuni orang-orang Niniwe. Kami sadar Tuhan, kami pun terkadang hidup dalam ego kami. Kami tidak dapat mengampuni orang lain yang menyakiti hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau ingatkan kami kembali akan kasih karunia yang telah kami peroleh. Kami pun mau berbagi itu kepada orang lain. Mengampuni orang lain yang menyakiti kami, melukai kami. Kami mau belajar seperti Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengampun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.